Yang B itu ada namanya kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini bahasa lainnya juga orang sering sebut kecepatan angular, ya. Kecepatan sudut atau kecepatan angular, ya. Bisa angular, bisa angular, ya. Sama aja. Nah, ini kecepatan sudut itu dilambangkan dengan huruf Yunani juga, sama kayak theta tadi itu huruf Yunani. Kecepatan sudut itu dilambangkan dengan omega. Jadi mirip W tapi ada ininya sedikit ya. Jadi nggak persis sama kayak W. Kalau W itu begini, kalau ini ada kayak nah gitu sedikit. Ada lengkungannya sedikit di ujung. Nah, omega ya, atau agak begini dia. Nah, begini mungkin. Jadi agak melengkung gitu ya, omega. Ini bacanya omega. Nah, satuan dari omega itu adalah radian per sekon. Nah, jadi kalau kemarin di gerak lurus kita punya kecepatan, ya, kecepatan benda bergerak lurus. Nah, di sini punya kecepatan benda berputar. Benda berputar itu punya kecepatannya juga. Nah, kalau hubungannya kecepatan dengan theta itu ada hubungannya. Hubungannya omega sama dengan theta per T. Jadi mirip seperti rumus V S per T, ya. Sehingga omega ini bisa aja theta per T kalau bentuk paling simpelnya, atau omega sama dengan delta theta per delta T juga boleh gitu ya. Sama seperti yang gerak lurus lah. Delta theta per delta T itu berarti theta 2 kurang theta 1 per T2 kurang T1. Jadi sama seperti rumus V itu bisa S per T gitu ya. Bisa delta S per delta T ya, sehingga nanti S2 kurang S1 dan seterusnya. Nah, nanti kita bahas lah. Ini ada semacam kemiripan sebenarnya antara gerak lurus dengan gerak melingkar, tapi kita bahas nanti. Oke, ini kita bahas dulu pengenalan besaran-besarannya. Nah, tapi selain ini teman-teman, ada juga ya kecepatan sudut itu nggak cuman ini rumusnya, ada rumus yang lain juga. Omega sama dengan 2pi per T, atau omega sama dengan 2pi kali F gitu ya. Nah, T dengan F itu adalah periode dan frekuensi sebenarnya. Jadi itu adalah periode dan frekuensi. T ini itu adalah periode, F-nya itu adalah frekuensi ya. Nah, kenapa bisa muncul periode dan frekuensi? Biasanya periode dan frekuensi itu pada benda yang bergetar ya, bergerak bolak-balik. Nah, karena benda yang berputar itu dia selalu kembali ke titik semula. Jadi kayak jarum jam, setelah berputar dia balik lagi ke tempat semula. Nah, benda yang balik lagi ke tempat semula itu mirip seperti benda yang bergetar. Jadi ada periodenya. Sama kayak bumi mengelilingi matahari, itu kan ada periode bumi mengelilingi matahari gitu ya. Maka omega juga bisa dinyatakan atau dicari dengan periode dan frekuensi ya. Rumusnya 2pi per T atau 2pi kali F. Oke, tapi pada gerak melingkar rumus utamanya sebenarnya omega delta theta per delta T. Gitu ya. Nah, ini kita udah dua tadi, besaran gerak melingkar, ada sudut ya. Ini yang A tadi, ini yang A ada sudut ya, kemudian yang B ada kecepatan sudut. Oke, yang C itu ada percepatan sudut. Nah, percepatan sudut, percepatan sudut ini nanti sering juga disebut dengan percepatan, sama seperti tadi ya, angular ya, atau percepatan angular. Nah, ini percepatan sudut ini dilambangkan dengan huruf Yunani juga, alfa ya, alfa. Satuannya adalah radian per sekon. Radian per sekon kuadrat ya, sama seperti meter per sekon kuadrat percepatan. Ya udah, rumusnya alfa sama dengan omega per T. Jadi sama seperti tadi, seperti yang gerak lurus. Kalau gerak lurus itu kecepatan per waktu. Nah, sekarang kecepatan sudut per waktu, atau alfa delta omega ya,
delta omega per delta T. Nah, sehingga ini bisa kita tulis omega 2 kurang omega 1 per T2 kurang T1. Begitu ya. T1. Nah, jadi ada percepatan sudut atau percepatan angular. Radian per second kuadrat. Nah, ini adalah besaran-besaran dasar pada gerak melingkar.